dua isu itu setuju yang dilakukan oleh pengurus Jumat yaitu FR Surabaya gitu. Selanjutnya yaitu kurangnya minat siswa tingkat SMA untuk menunjukkan keterbukaan. Ini kan ini permasalahan yang sangat fatal dan harus kita pikirkan bersama-sama. Misalnya jangan sampai siswa-siswa kita ataupun adik-adik kita tidak produktif, putus SMA, musim ada lagi itu. Ini jadi saya juga. Selanjutnya yaitu jaminan kesejahteraan atau lapangan kerja bagi para lulusan perguruan tinggi. Ini yang sangat penting. Ini kita kawan-kawan maksudnya kawan-kawan yang ada pada hari ini sudah menerbitkan jenjang tinggi. Siap ini kemana itu harus diberikan juga sama-sama kita. Jangan sampai meningkatkan pengangguran lagi di Aceh. Mungkin hanya itu. Allah salawat Nabi, penghormatan Tuhan kepada ayahanda kamu, pembina organisasi kamu, itu ayahanda Mustanir. Beliau juga merupakan wakil rektor juga Rusia saat ini, tokoh akademisi kita. Dan hari ini beliau dihadirkan sebagai Ketua MPD Aceh Besar, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar. Penghormatan saya juga kepada PLT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Agus Jumaidi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian penghormatan saya juga kepada perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Besar. Hari ini Wakil Ketua Komisi 5 Bidang Pendidikan dan Kesehatan hadir, Pak Kecik Muslim. Terima kasih Pak Kecik sudah berhadir. Kemudian penghormatan saya juga kepada Abang Usman Lambreng, sosok yang memang bisa dikatakan saat ini secara berkelanjutan menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap segala isu yang ada di wilayah Aceh Besar, misalnya umumnya Provinsi Aceh. Terima kasih banyak Bang atas kehadirannya. Terima kasih juga apresiasi sebesar-besarnya kepada sahabat saya sendiri Isratullah atas buah pikirnya, gagasannya dalam menciptakan dalam rangkai bisa dikatakan dalam mewujudkan kegiatan dalam bentuk forum grup diskusi. Apapun hasil dari grup ini kita coba cover sebuah isu yang ada di wilayah. Apapun hasil kajian kita pada hari ini yang akan kita blow up di media, ini yang akan kita rekomendasikan kepada pimpinan daerah kita pada hari ini. Sehingga saya hormati Bang Usman Lambreng, kemudian yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 5 Pak Muslim, luar biasa hadir. Kemudian Pak Ketua Imam Yas dan moderator, dan juga ada Isra yang menginisiasi kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini. Kemudian tentunya yang kami hormati, kami banggakan dari kami mahasiswa yang bergabung terhimpun di bawah Imam Kabupaten Besar. Baik, tentunya kami hadir di sini dalam sebagai narasumber ini mewakili Pak Biji Bupati. Pak Biji Bupati tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang beliau ikuti, dan beliau menitipkan salam kepada kita semua. Insya Allah melalui forum seperti ini, diskusi seperti ini, kita bisa berdiskusi, dibuka. Kemudian saya menarik dari ada yang dia sampaikan ya, bahwa memang imam ini ingin sekali bagaimana bisa mengambil peran yang penting. Dan kami sebagai dinas pendidikan dan saya pribadi welcome sekali kita sama-sama kita untuk sama-sama memikirkan pendidikan Aceh Besar. Aceh Besar ini dengan gunungnya, dengan Pulau Acehnya, dengan lembah selawahnya, dengan Laktobanya luar biasa saya pikir. Jadi memang idealnya 3 kabupaten induk ini memang harus terjadi karena memang akses yang luar biasa. Ini menjadi PR besar. Baik, yang pertama kami menyampaikan terkait program yang ada dengan ada empat yang ada akses dan bentuk relevansi daya saing pendidikan karakter.
saya fokus di pendidikan karakter ini, ketua IMAP yang saya banggakan. Ini ada sistem pendidikan terpadu, ya, SPT, itu ada di SD dan di SMP. Mungkin sedikit saya koreksi kita, mungkin dengan berdiskusi seperti ini kita bisa kebetulan ada tanya bahwa ini sudah berjumlah 64 sekolah. Jadi bukan lagi 23 kemudian dan ada sudah apa namanya terjadi penambahan ada sekolah-sekolah. Nah kemudian pendidikan karakter ini juga ada program tahfidz Quran, itu program satu kampung satu hafid. Ini juga ada kanunnya, kalau tidak salah saya kanun nomor 3 tahun 2022. Nah kemudian terkait estetik itu kanunnya nomor 1 tahun 2020 juga. Kemudian adik-adik kami menyampaikan bahwa secara nasional itu ada hari ini program sekolah penggerak. Kita oleh pusat itu ada 9 sekolah terdiri dari 2 TK, kemudian 3 SD, kemudian 4 SMP. Nanti kita bisa diskusi lain. Kemudian adik-adik kami sampaikan juga dalam kesempatan ini. Nah di Makarim itu punya implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 sekarang transformasi menjadi kurikulum merdeka. Jadi ini ada sekitar 45 sekolah SMP, SD, kemudian SMP 27. Datanya bisa kasih ke panitia. Nah kemudian yang menarik ini di SPT ya, sistem pendidikan terpadu. Nah sistem pendidikan terpadu ini bertujuan agar setiap siswa di Aceh Besar itu dapat membaca, kemudian menghafal serta melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan berkarakter Islami. Baik, kemudian Pak PJ Bupati saya juga melihat bahwa intens, kemudian juga memberi atensi yang luar biasa terhadap 2 program yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan itu yang tahfidz di Bozul Kabir dan juga SPT. Ya, beliau terus melakukan monitoring, kemudian juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Nah, kemudian terkait dengan penguatan karakter, Aceh Besar kemarin mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan STEK itu terkait dengan P4GM. Kita tahu bahwa ada Lopus di Lamtumba itu penyalahgunaan narkoba ini luar biasa terjadi di sana. Dalam daerah kita mendapatkan penghargaan dari PSPK terkait dengan peran pembangunan sarana prasarana dan juga pemberian asupan gizi kepada anak-anak. Itu kita lakukan di 3 sekolah di Lamtumba. Dan yang pertama saya sudah 2 kali menerima audiensi sama guru bakti dan guru PTKK. Bukan demo ya, bukan demo. Jadi istilahnya mereka datang ke kantor bupati menjumpai Pak Bos, tidak datang langsung ke DPRK. Jadi ramai-ramai datang, saya terima sendiri Pak. Jadi persoalan sekarang yang pertama menyangkut dengan pertama sekali menyangkut dengan P3K. Jadi ada aturan Kemenpan bahwa guru bakti tidak boleh masuk sistem P3K. Berapa besar pertama ya? Itu Perda Bupati. Jadi mereka minta supaya guru bakti bisa masuk di sistem P3K. Mereka sama menyampaikan pada Bupati. Memang saya yang terima langsung menyampaikan kepada Pak Bos Bupati terakhir ada pegawai guru bakti bisa masuk sistem P3K. Ya, insya Allah saudara masuk bagus ya. Ada peraturan nomor 2. Udah kira semua ya. Pertama nggak masuk, yang ada kontrol aja. Saya yang perjuangkan. Saya yang terima mereka, saya sampaikan pada Bupati. Yang kedua persoalan dengan P3K. Jadi P3K datang juga, demo juga, saya juga yang terima.
Jadi P3K minta kepada Bupati Sulsel bisa diberi gaji, bisa di SK-kan. Sedangkan persoalannya kan peraturannya siapa yang bergaji? Yang tanggung gaji apa PBM atau APBK? Itu belum terjawab sampai hari ini. Dan insya Allah tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa 300 bukan 365 ya. Ya itu P3K Sulsel mulai 1 sudah ada SK ya. Sudah terima gaji. Insya Allah bagus. Mereka datang kepada saya minta supaya bisa dibayarkan gaji. Yang kedua ada juga P3K yang diterima tidak ada formasi, tidak ada penempatan sekitar 200 berapa bagus. Kalau nggak salah itu datang juga ke DPR. Ini tugas Pak Agus juga semuanya. Sekitar masa saya 225 orang. Itu P3K sudah lewat tuh Pak Mustadi, tapi belum ada penempatan. Mereka malah minta audiensi lagi. Ini nanti Pak Agus saya jawab nanti, ya. Jadi mereka selalu datang ke DPR, malah minta audiensi lagi. Saya bilang DPR cuma mitra bupati yang memutuskan bupati. Saya bilang, malah Pak Agus nggak mau terima lagi, malah menghindar. Ada pernah menghindar. Saya bilang mungkin begini, nggak ada jawaban mungkin sama Pak Agus. Jadi dalam hal ini saya minta kepada Pak Agus, ini tugas Pak Agus. Dan ada juga di guru bakti 1000 lebih nih Pak Agus. Masih yang ke 50 bakti dibayar 50 yang kita Pak Agus cara hukum yang kita caranya apakah dikontrak atau bagaimana cara? Hanya nasiribe kalau masih salah apa neralah data memang dari guru Cina. Dan Pak Agus lebih bagus. Gimana cara ke depan bisa bagaimana lah? Karena sampai 15 tahun 500.000 yang Pak Usman dia juga pemerintah besar dan menyangkut yang sangat menarik beasiswa. Dia sebenarnya bakalan mah begitu-begitu bupati Causan gurun tak berada beasiswa. Memang lah. Bahkan masa ada menteri sehingga saya malah 2,5 miliar beasiswa khusus S1 yang di dalam negeri. Dan tahun luar biasa masa adun ada anggaran beasiswa program beasiswa sekitar 4, miliar bisa membantu siswa sampai 500 orang. Dan di masa Pak Bukari Daud memang ada juga bantuan beasiswa sedikit, tapi terakhir 2021 Pak Mawardi 1 miliar. Anak-anak betul dari Pak Bukari Daud ke Mawardi betul ada beasiswa yang macam besar, khusus beasiswa. Yang terakhir harga besar Pak Mawardinya 9 miliar macam mana? Jadi lengkapan pokok bupati ini aja deh, fokus visi, lelah ada, ada kemajuan ada begini, jadi mana lah kita. Gue berharap, nggak mungkin kecil, ada pada ada polisi kasar ini jika ada visi no, itu ada berani ya, ada visi, mungkin Pak Gue lebih dua. Jadi gue berharap benarlah masa-masa lagi Pak Muklis masa coba orang menjadi swasta kalau sampaikan orang yang swasta lagi belum kenal ada program biasa. Jadi belum di komisi 5 DPRK pesuruh gitu ya. Yo berharap, mau tahu soal peraturan bupati berharap tolong jangan pokok P3K memang yang herdu 65 yang ke mungkin 1 Januari selesai dan ada sisa 265 yang tolong usahakan ada penempatan. Maka lagi dia gurunya pekan pahlawan tanpa jasa. Orangnya Pak Mustadir yang hana guru hana orang-orang. Pak Mustadir Kaja Prof, Pak Usman, orangnya Pak Agus, dasar guru. Awalnya bunga kepada kepemandungan kerjaannya, tapi perhatian kepada guru-guru. Malah terakhir menang Bupati PJ terpilih kamu Herin
menyangkut dengan sertifikasi guru. Malah masanya guru, hasil lah, kalau ada yang suruh sertifikasi guru ya lah. Forum betul kita. Sebab hasil kita kan dia jauh curang, dia dalam kecil. Jadi tolonglah Pak Agus, jangan guru-guru yang demo atau yang corona demo hindar. Jadi janganlah sedang dia hanya berusaha malu, coba dia menerima mitra kerja Pak Agus kita Pak Beti. Jadi berharap kamu di DPRK Jakarta posisi Komisi 5 mau berharap. Jadi tolonglah Pak Agus, benarlah program usaha nasional untuk ke depannya. Kita setuju. Mungkin yang menang dari luar beberapa kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya sampai hari ini beliau alhamdulillah masih on the track bagian pendidikan. Itu bagaimana melalui pendidikan ini menetas kehidupan yang lebih baik lagi. Adik sekalian, pendidikan itu soal yang sangat esensial. Tujuan negara ini sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, luar biasa negara ini. Ya. Itu juga masih sangat inline, masih sangat relevan dengan kita sebagai orang Muslim. Ya, ayat yang telah dipesankan juga bagaimana kita literasi, literate, ikra, wajar. Ya. Maka disebutkan bahwa masih minimnya SDM siswa dan mahasiswa yang mampu menguasai teknologi. Kayaknya itu bukan orang Aceh besar deh. Ya. Karena kalau orang Aceh besar biasanya literasi terhadap teknologi sudah sangat baik, Ya. Sekalipun contohnya tidak tepat, kalau adik-adik ke beberapa tempat di pelosok saja, ya, anak-anak kecil pun mereka sangat piawai menggunakan Android, ya, piawai sekali, ya. Sekalipun kadang-kadang digunakan untuk chip, itu tugas kita tuh kecil, game online, itu tugas kita benar. Artinya dalam hal penguasaan mereka sangat menguasai, cuman masalahnya adalah pemanfaatan yang kurang tepat sasaran, ya. Jadi sudah luar biasa dari situ. Jadi baik, itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan bahwa kemarin hari Kamis saya ke Bernut, Pak Kadis, ke Bernut, ya, memang dalam tugas saya juga. Kemudian lagi libur saya tanyakan anak itu, kelas berapa sekarang? Kelas 6. Gimana lanjutkan? Hanalun ya kulali Pak. Bahkan jauh saya SMP. Rupanya Bernut ini mungkin perlu kita terbangkan juga. Dari Bernut ke SMP terdekat di Lampana itu sekitar 4 kilo, ya, 4 kilo. Dan anak-anak yang memang semangatnya kurang untuk menempuh 4 kilo itu susah. Berbeda dengan zaman kami dulu, ya. Saya baik, terima kasih. Saya tinggal di Lu, tahu Lu nggak? Lu tahu Kampung Lu, Kampung Cure. Kampung Cure, Kampung Cure. Saya tinggalnya di Cure, kemudian SMP saya di Pasar Indah Puri. Berapa kilo tuh? Mana orang Lu? Ada orang di sini. Berapa kilo? 4 kilo. 4 kilo. Jalan kaki. Pakai sepatu plastik dulu, ya, plastik. Itu kan cerita dulu, betul. Cerita dulu, ya. Kan sekarang nggak demikian, betul sekali nggak demikian. Ini yang menjadi concern saya hari ini. Beda pendidikan dulu dengan zaman sekarang, disitulah dia, ya. Kenapa kalau demikian? Jadi sekalian, orang dulu berpikir sekolah itu untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekedar, maaf saya sebut dengan istilah yang kurang tepat, transaksional. Hari ini kita menghitung, kita semua maksud saya, menghitung tingkat keberhasilan pendidikan dengan berapa jumlah yang setelah dia selesai kuliah itu bisa mendapatkan pekerjaan. Ya. Agak sedikit transaksional. Dulu orang mengabdi di sekolah, di pendidikan maksud saya, memberi fasilitas sekolah. Sampai hari ini mungkin di Muslim kita bisa lihat, bisa data bahwa hampir semua lahan sekolah yang ada di Aceh Besar itu adalah wakaf.
bukan dibeli. Artinya masyarakat itu ikut hadir bagaimana membiayai pendidikan. Hari ini saat kemudian kita pendidikan sedikit mahal, itu protes masyarakat. Kenapa? Mereka memahami itu bahwa bagian dari memang keharusan kewajiban pemerintah. Jadi tidak ada upaya bagaimana kemudian mereka berkontribusi. Artinya seharusnya SPP uang pendidikan itu adalah bagian juga dari sedekah seharusnya. Ya kan? Coba bayangkan tuh kalau SD Lampung Penduduk nih yang pinggir jalan itu pewakafnya itu mengkalkulasi tanah yang sebesar itu mungkin bisa ya puluhan miliar ya wakafnya. Tapi kita kan transaksional lagi nih. Ini kalau ke sekolah, kalau ke pemerintah kita harus kasih mahal lagi. Yang biasa hanya jelas berujur di nak bawah macam itu. Nah itu vaksin. Jadi itu yang terjadi hari ini. Mindsetnya berbeda, keikhlasannya berbeda. Kami guru demikian. Kami guru berpikir bahwa saya guru ya. Guru berpikir bahwa itu sebagai pekerjaan, bukan tugas mulia, bukan. Sekali lagi transaksional. Jadi yang sekolah, yang mengajar, yang mengadakan sekolah, buat yayasan juga demikian. Maaf ya tidak semuanya tentunya. Buat yayasan sekolah, yayasan pendidikan juga lebih banyak di drive, didorong karena ingin. Kalau sekolah ada yayasan sekolah ya, kita lakukan. Buat yayasan sekolah juga lebih banyak motifnya ada motif finansial. Itu ada sekalian. Yang kalau kita lihat semua itu kita tidak mungkin berusaha untuk menyatukan banyak sekali, maka hilang sebuah kata yang namanya keberkahan. Keberkahan seorang guru, keberkahan seorang murid, keberkahan sebuah pendidikan, keberkahan macam-macam yang lain. Yang kemudian kita hadirkan dengan mudah menyalahkan. Saya juga ikut menyalahkan hari ini. Waktu sedih di protes kemarin bahwa tiap tahun kalau saya mengurus mahasiswa sekarang, tiap tahun usia kan USK meluluskan banyak sekali mahasiswa. Dibawa kemana itu? Ya dibawa kemana mahasiswa itu yang nganggur? Padahal mahasiswa yang nganggur itu juga bagian dari akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi. Karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu akan menyerap sekian juta tenaga kerja. Maka saat mengambil pelambatan ekonomi maka juga akan berefek kepada melambatnya peluang kerja. Itu sudah saya lihat. Jadi ini yang menjadi masalah di kita bahwa merutas cara berpikir mindset